Bab 1123. Melawan Andis Zhang. Hahaha, adik seperguruan Yue, aku hanya bercanda saja. Bagaimana mungkin kamu akan membunuh orang seperguruan? Ketika melihat akan bertempur, Emmet melirik Maddox dan tiba-tiba berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Aku juga hanya bercanda saja. Maddox juga ikut tersenyum licik, dia menyimpan senjatanya. Jika adik seperguruan Zhang hilang, maka kita pergi cari saja, mungkin akan menemukan sesuatu. Emmet berkata sambil tertawa, adik seperguruan Liu, kamu dan Maddox tinggal di sini, aku dan Andis keluar mencarinya. Jangan lupa menggunakan slip giok pengantar suara, jika ada bahaya aku akan segera kembali. Kata Emmet. Sama-sama. Maddox mencibir. Ketika Emmet dan Andis pergi, di sisi Lani, Erik juga perlahan membuka matanya. Di sampingnya ada beberapa pot keramik dan beberapa puluh batu roh yang terjatuh di lantai. Di tempat tidak jauh darinya ada sebuah mayat yang sudah mati sangatlah lama, sepasang matanya melotot dan seolah menyadari sesuatu hal yang sangatlah mengerikan. Orang itu justru adalah adik seperguruan Zhang. Kemarin malam, Erik menyergap orang ini dan menggunakan jurus kutukan mati untuk mengontrolnya, dan secara diam-diam membawanya keluar dari area pergunungan. Di dunia dewa, barang-barang berharga dari murid-murid di sini jauh lebih banyak daripada dunia tersembunyi. Hanya dibilang dari batu roh saja juga tidak bisa dibandingkan. Namun sayangnya aku masih tidak bisa mengeluarkan barang yang ada di dalam laut kesadaran. Jika tidak mana perlu begitu susah. Erik mengelengkan kepalanya. Sebelum pergi ke Sekte Wendao, dia nyaris menghabiskan semua barangnya yang ada di dalam tempat penyimpanan barangnya, sedangkan jurus api biru atau gabungan pedang Nanke semua disimpan di dalam laut kesadarannya. Sehingga saat ini trik yang bisa digunakannya sangatlah sedikit, bahkan pil mujarab untuk menyembuhkan kerohaniannya saja juga tidak ada. Jika mau membunuh mereka berdua, dia hanya bisa membunuh satu persatu saja. Namun kabar baiknya adalah Erik mendapatkan beberapa pil mujarab untuk meningkatkan kerohanian dari murid dunia dewa ini. Kerohaniannya yang tadinya habis karena jurus kutukan mati kembali pulih sedikit, dan membuat dirinya kembali bisa bertempur lagi. Bocah ini hanyalah orang tidak penting dari kelima orang ini. Jika Emmet ataupun Maddox, mereka pasti punya lebih banyak barang berharga, namun mereka sudah siaga. Jika menyergap malam-malam lagi akan lebih bahaya, namun ini juga tidak ada cara lain. Erik mengambil semua barang di dalam tempat penyimpanan orang ini, dia lalu mengambil mayat ini, tatapannya sedikit berubah, giliran kedua orang ini. Kita tidak perlu mencari bersama-sama, satu kiri satu kanan saja. Lata Emmet kepada Andis. Kakak seperguruan Zuo jangan-jangan pura-pura berpisah dan nanti menyergap aku bersama adik seperguruan Zhang kan? Kata Andis sambil menyipitkan matanya. Omong kosong apa kamu? Emmet mengerutkan keningnya dan melemparkan sebuah giok. Ini adalah giok untuk mencari keberadaanku. Kamu masukkan auramu di dalam sini, maka akan muncul jarak kamu denganku. Jangan terus curiga. Andis tertawa. Dia menyimpan gioknya, dan memberikan gioknya kepada orang lain. Meskipun satu seperguruan, namun di antara mereka tidak ada kepercayaan satu sama lainnya. Mereka satu kiri satu kanan dan masing-masing masuk ke dalam hutan. Ini bukanlah urusanku untuk mencari adik seperguruan Zhang, ada waktu ini lebih baik aku berlatih dulu. Setelah terbang beberapa saat, Andis mengeluarkan giok dan mengamati jarak keberadaan Emmet. Dia mencibir dan langsung mencari sebuah goa dan duduk. Siapa? Sejenak kemudian, Andis tiba-tiba terbangun dari latihannya. Dia merasakan ada orang yang mendekatinya. Dia lalu memegang giok dan menyadari bahwa jarak Emmet masih sangatlah jauh. Dia lalu bangun dan mengeluarkan pedang. Dia berjalan ke depan pintu goa dengan penuh siaga. Dor. Ketika dia keluar dari pintu goa, sebuah bayangan hitam terjatuh dari langit dan Andis menaikkan alisnya lalu menyapu lantai. Dia lalu bergegas mundur.
Pedangnya ini langsung menebas bayangan hitam itu menjadi dua. Dan darah muncrat kemana-mana. Ketika melihat jelas dengan apa yang ditebasnya, Andis langsung bingung. Adik seperguruan Zhang, mengapa ini kamu? Ketika melihat lelaki muda yang mati di tangannya ini, Andis seketika tercengang. Lelaki muda yang mereka kai bagaimana mungkin bisa tiba-tiba datang kemari dan dibunuh olehnya dengan sekali tebasan. Ada kejanggalan, orang ini sepertinya sudah mati sebelum ditebasnya. Andis merasakan aura lelaki muda ini, dan ekspresinya langsung berubah. Ada orang yang membunuh adik seperguruan Zhang dan sengaja melemparkannya di hadapannya, apa yang ingin dilakukannya. Dan di detik selanjutnya, sebuah bayangan tiba-tiba menyerbu ke arah Andis. Kamu ingin membunuhku? Kamu sedang bermimpi. Andis langsung sadar kembali dan mengertak, pedang panjang di tangannya bersinar dan langsung mengeluarkan sinar yang banai. Dor! Andis mengemparkan badan yang menyerangnya ini dan melirik orang yang datang ini. Namun ketika melihat orang yang datang ini, badan Andis langsung tercengang, dia seolah disambar petir dan tidak bisa percaya. Kamu ternyata masih hidup. Orang yang berdiri tidak jauh di sana jelas adalah Erik. Andis tidak menyangka bahwa orang yang menyergap dirinya adalah Erik. Sebelumnya adalah orang yang dia anggap adalah semut kecil yang bisa dibunuh kapan saja. Dan kamu ternyata punya kultivasi tingkat fase keilahian, sebelumnya ini kamu menyimpan kemampuanmu. Andis kaget dan dari serangan Erik tadi, dia langsung mengetahui banyak informasi. Erik tidak langsung berhasil, dia menghempaskan nafasnya. Dia tetaplah terlalu meremehkan kemampuan pertapa abadi di dunia dewa, dengan kemampuan fase keilahian level 6 dari Andis, sekalipun adalah orang dari dunia tersembunyi, sekalipun trik yang bisa digunakan oleh dirinya saat ini tidaklah terlalu banyak, namun juga tetaplah susah untuk kabur dari serangannya tadi, dan akan langsung mati dengan serangannya. Namun pengalaman tempur Andis jelas lebih banyak dan tingkat tempurnya juga jauh lebih kuat daripada dunia tersembunyi, jadi serangan tadi itu membuatnya tidak terluka sama sekali. Kamu bisa membunuh adik seperguruan Zhang memang sangatlah hebat, namun jika kamu ingin mengulanginya lagi, maka ini adalah kesalahanmu yang paling besar. Andis mencibir, adik seperguruan Zhang dihitung-hitung hanyalah orang paling bawah dari murid inti di Sekte Huoyu, sedangkan kemampuanku jauh lebih di atas daripada dia. Erik, sungguh baik sekali jika kamu bisa hidup, jika kamu mati di tangan monster ular itu sungguh terlalu baik bagimu, terima kasih kamu telah datang cari mati ke sini dan menambal rasa keselku. Andis mengeluarkan pedang dan berkata, sekarang sekalipun kamu ingin kabur, kamu juga tidak punya kesempatan itu lagi. Sama-sama, kamu tidak mati juga membuatku sangatlah senang. Erik mencibir, dan perkataan tadi juga berguna bagiku. Kamu hanyalah seorang orang desa liar dan tidak berguna saja, beraninya kamu begitu sombong kepadaku, aku akan biarkan kamu lihat perbedaan di antara kita. Orang elit di sekte dengan orang biasa seperti kamu sungguh berbeda jauh. Andis mencibir, pedang di tangannya bersinar terang dan badannya terbang keluar. Kecepatannya sangatlah cepat bagaikan kilat, dan pedang itu menusuk ke arah tenggorokan Erik. Erik menendang ke arah lantai dan langsung mundur. Dan langsung bersembunyi di dalam hutan. Aku lihat kamu bisa kabur kemana. Andis mencibir dan pedangnya terbang keluar, dan membelah pohon besar di hadapan Erik, dia lalu mengejarnya. Dengan kecepatan seperti begini saja kamu tidak akan bisa kabur. Mereka berdua lalu terus saling kejar mengejar di dalam hutan, namun kecepatan Andis sangatlah hebat, dia semakin lama semakin dekat. Siapa yang bilang aku mau kabur? Erik tiba-tiba memutarkan kepalanya dan tersenyum, pedang di tangannya menebas ke arah Andis. Trik sampah. Andis bersembunyi lewat dan sinar pedang itu menebas hancur pohon di belakangnya. Benarkah? Erik tertawa, pohon itu terjatuh dan serbuk obat merah perlahan jatuh dari atas.
bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.